warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, mengetahui strategi dakwah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan yang ketiga, mengetahui wahyu Allah yang diturunkan ketika Nabi Muhammad dakwah di Mekah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia mulia yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Nabi Muhammad SAW sangatlah sempurna. Berkat kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad SAW, akhirnya dakwah Rasulullah SAW berkembang dengan pesat. Islam didakwahkan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah. Saat itu, dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat pertentangan dari masyarakat Mekah. Pertentangan ini disebabkan dakwah Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Beliau mengajarkan kepada ketauhidan, yaitu ajaran untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah. Ajaran itulah yang Rasulullah SAW sampaikan dalam dakwahnya kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW telah resmi diangkat menjadi Rasul utusan Allah pada usia 40 tahun. Setelah menerima wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Pada saat itu, malaikat Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa waktu. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW menantikannya dan selalu datang ke Gua Hiro. Setelah sekian lama menantikan, malaikat Jibril pun datang dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang turun adalah Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Dengan turunnya Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah. Mula-mula dakwah dilakukan kepada keluarga dekatnya secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW melakukan dakwah penyebaran Islam pertama kali setelah menerima wahyu dan diangkat sebagai nabi. Adapun substansi ajaran Islam periode Mekah yang didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah yang pertama ada akidah. Rasulullah SAW mengemban tugas untuk meluruskan akidah masyarakat yang sudah banyak mengalami penyimpangan. Pokok pikiran yang disampaikan Rasulullah SAW yang pertama adalah keimanan. Ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran tentang ketauhidan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa
yang menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta beserta isinya. Umat manusia harus beribadah atau menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan masyarakat Mekah sebelum dakwah Rasulullah SAW termasuk ke dalam perilaku syirik yang hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Inilah tugas Rasulullah SAW, yaitu meyakinkan kepada masyarakat Mekah saat itu bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung yang tidak beranak dan diperanakan, serta tidak ada yang menyamainya. Yang kedua ada akhlak mulia. Misi dakwah Rasulullah SAW selain meluruskan akidah adalah menyempurnakan akhlak, membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. Masyarakat Mekah saat itu selalu membeda-bedakan derajat seseorang berdasarkan keturunan dan sukunya, sehingga sering menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari harta, keturunan, suku, dan apa saja yang dapat terlihat. Akan tetapi, kemuliaan manusia terletak pada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan akhlaknya. Di dalam dakwahnya, Nabi Muhammad SAW menggunakan dua strategi. Yang pertama ada strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa pada masa awal kerasulan strateginya menggunakan cara sembunyi-sembunyi? Karena Nabi Muhammad SAW untuk menghindari sikap negatif dari kaum Quraisy. Dengan tujuan pertama dakwah Nabi Muhammad SAW adalah kepada keluarganya sendiri. Adapun orang-orang yang pertama masuk Islam, yang pertama ada Siti Khadijah, yaitu istri Rasulullah SAW sendiri. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, yaitu paman dari Rasulullah SAW. Ketiga Zaid bin Harisah atau anak angkat Rasulullah SAW. Dan yang keempat Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dekat Rasulullah SAW. Sedangkan orang-orang yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq antara lain ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arkam bin Abil Arkam, Fatimah binti Khattab. Mereka yang pertama beriman ini kemudian disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Rasulullah SAW membina para pengikutnya itu di suatu rumah dekat Bukit Syofa, yaitu rumah Arkam. Di tempat itu mereka belajar Al-Quran dan kandungan maknanya. Di tempat itu juga mereka berdiskusi untuk menemukan jalan keluar agar dakwah Islam dapat tersebar luas. Yang kedua ada strategi dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah SAW selama 3 tahun. Pada tahun keempat kenabian, beliau menerima wahyu surah Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fashda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, maka sampaikanlah Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Ayat tersebut menjadi dasar dimulainya dakwah secara terang-terangan. Adapun tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain: yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim
untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harisah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini, juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian bersama Umar bin Khattab pada tahun 581 sampai 644 Masehi.